belum diterima oleh provinsi. Sehingga dari kami panitia provinsi tetap membayang bahwa kegiatan dilaksanakan secara daring untuk membiasakan kalau nanti misalnya di tingkat nasional tidak ada perubahan, peserta sudah terbiasa dengan pelaksanaan secara daring. Nanti kita akan menunjuk juknis dari nasional seperti arah kebijakannya nanti apakah daring atau luring. Tetapi kami sudah menyampaikan kepada juri bahwa rangkaian proses pengujian yang dilakukan kepada peserta akhirnya sudah mendapatkan gambaran lah upaya bahwa soal yang diberikan nanti itu sudah bisa mengupas kisi-kisi yang dibuat oleh panitia tingkat nasional. Walaupun dalam kisi-kisi itu biasanya hanya soal yang akan muncul, tetapi fokus model dan itunya tidak akan jauh dari apa yang sudah diberikan sebagai gambaran dalam kisi-kisi. Untuk itu kami berharap dengan kegiatan dimulai dari technical meeting ini, semua proses itu sudah kita dapatkan gambarannya, kemudian hal-hal yang nanti menjadi kendala di lapangan sudah mampu terselesaikan, walaupun nanti ada kendala, tapi kita sudah minimalisir saat ini. Dan kalaupun nanti terjadi kendala, ya kendala teknis di lapangan, itu sudah bisa kita antisipasi sedemikian rupa gitu. Yang ingin saya sampaikan. Semoga kegiatan technical meeting kali ini bisa memberikan penyegaran, memberikan gambaran yang tentunya sangat diharapkan bagi peserta yang mewakili kabupaten kota. Atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah bersedia ya mendampingi anak-anak hebat dari kabupaten kota, kemudian membimbing dan mengarahkan mereka untuk siap berpartisipasi tingkat provinsi Jawa Barat. Siapapun nanti yang akan terpilih, bahwa anak tersebut adalah anak kita bersama. Karena yang akan dibawa adalah membawa Jawa Barat di tingkat nasional. Semoga lancar dan sukses kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Terima kasih banyak buat panitia lokal ya dari SMK 1 Sorong. Mohon maaf saya belum bisa bertemu langsung, hanya komunikasi melalui WhatsApp ataupun melalui Zoom ini. Silakan dilanjutkan kegiatan ini. Kebetulan kami panitia hari ini juga lagi ada rapat, saya juga lewat Zoom, terutama membahas tentang teknis kegiatan nanti akan dilaksanakan di tanggal 11, 12. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Awi, kanggo sambutan anak. Mungkin untuk selanjutnya kita menginjak yang kedua, yaitu pemaparan tentang kisi-kisi dan teknis untuk lomba nanti. Mangga kepada Dewan Juri, di sini ada Pak Firman, Kang Ibo atau Pak Gilang ya. Mangga Pak Gilang atau Kang Ibo. Terima kasih Pak Priyatna selaku panitia pengampu di SMP 1 Soreang. Seperti biasa untuk betul. Kang Ilham di mute atau Kang Ilham punten di unmute dulu. Pak, mohon maaf bisa dibantu share screen untuk si kisi-kisinya. Gimana Pak? Maaf diulang Pak. Di share screen untuk kisi-kisi. Oh, siap.
Udah muncul, Pak? Gimana, Kang? Udah muncul? Udah. Nah, untuk pelaksanaan lomba sebetulnya tidak jauh beda dengan pada saat tahun 2022. Kita melaksanakan lomba secara daring. Untuk praktek ini jamnya di 600 menit atau di 10 jam, di mana meliputi tes praktik secara terpadu tentang yang pertama organisasi, manajemen, dan keselamatan kerja. Yang kedua itu ada keterampilan komunikasi dan interpersonal. Yang ketiga ada perencanaan dan desain. Yang keempat ada pemasangan kabel. Yang kelima ada sistem kabel struktur serat optik. Yang keenam itu ada sistem kabel struktur tembaga. Yang ketujuh ada pemecahan masalah dan pemeliharaan berkelanjutan. Yang kedelapan itu ada pengukuran. Terus untuk selanjutnya ini ada di nilai dan bobot penilaian. Yang pertama tes praktik ini dengan nilai maksimum 100 poin dengan bobot 100%. Meliputi yang pertama organisasi, manajemen, dan keselamatan kerja dengan bobot 5%. Yang kedua itu ada keterampilan komunikasi dan interpersonal, itu ada di 5% untuk bobotnya. Yang ketiga ada perencanaan dan desain, itu bobotnya dengan 10%. Selanjutnya ada pemasangan kabel dengan bobot itu di 10%. Yang kelima, sistem kabel terstruktur serat optik itu dengan bobot 30%. Yang keenam, itu sistem kabel terstruktur tembaga dengan bobot 15%. Yang ketujuh, itu ada pemecahan masalah dan pemeliharaan berkelanjutan dengan bobot 10%. Dan yang terakhir ini ada bobot pengukuran, ada 15%. Dan nanti mungkin nilai bisa bertambah atau poin bisa bertambah dengan pengerjaan di tes kecepatan. Nanti ada poin tambahannya. Nah, untuk selanjutnya Pak bisa di next Pak. Nah, ini untuk aspek penilaiannya bisa dicek atau dilihat di kisi-kisi yang sudah diberikan kepada pembimbing dan peserta. Selanjutnya Pak. Peraturan Pak. Suaranya putus-putus, Kang Ibu. Ke peraturan Pak, peraturan lomba. Yang ini. Nah, ini untuk tata tertib lomba. Yang pertama pembimbing diharapkan. Yang pertama setiap kabupaten kota mendaftarkan guru pembimbing apabila dilaksanakan secara daring. Untuk selanjutnya guru pembimbing disebut sebagai pembimbing. Yang kedua, pembimbing bidang lomba bertanggung jawab mendampingi peserta pada saat pelaksanaan LKS. Yang ketiga, pembimbing bidang lomba berkoordinasi dengan ketua kontingen terkait hasil technical meeting umum. Yang keempat, pembimbing bidang lomba wajib mengikuti technical meeting khusus per bidang lomba yang bersifat teknis dan menurunkan informasi kepada peserta. Yang kelima, pembimbing bidang lomba tidak dikenakan mengubah informasi yang disepakati pada saat technical meeting per bidang lomba. Yang keenam, pembimbing bidang lomba wajib mengikuti update informasi dari panitia dan bertanggung jawab atas terdistribusinya informasi kepada peserta. Selanjutnya, pembimbing bidang lomba wajib mengikuti workshop atau coaching klinik jika diadakan oleh juri. Yang terakhir, pembimbing bertanggung jawab pada teknis pelaksanaan lomba di tempat peserta. Selanjutnya, peserta diharapkan, yang pertama peserta LKS adalah siswa yang sudah mengikuti seleksi dan dinyatakan juara pada tingkat LKS kabupaten atau kota. Selanjutnya dapat mengikuti penyelenggaraan LKS dibuktikan dengan fotokopi piagam penghargaan sebagai juara dan dibuktikan dengan SK penetapan. Yang kedua, bagi peserta yang sudah mengikuti LKS tingkat provinsi pada tahun sebelumnya, baik yang dapat juara maupun tidak mendapatkan juara, tidak dapat mengikuti LKS tingkat provinsi. Yang ketiga,
memiliki NISN atau nomor induk siswa nasional dan terdaftar aktif di data pokok pendidikan. Yang keempat, setiap kabupaten kota mengirimkan daftar nama siswa dan bidang lomba yang diikuti melalui pendaftaran yang dilakukan dan panitia akan memberikan konfirmasi telah mendaftar. Yang kelima, mematuhi tata tertib yang telah ditentukan oleh panitia atau juri. Apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Nah, ini untuk teknis pelaksanaan lomba. Yang pertama, masing-masing kabupaten kita menyiapkan area lomba sesuai dengan deskripsi teknis lomba. Dan ini untuk contoh rancangan gambar area lomba, di mana ada sebelah kiri ada open rack, di tengah ada meja kerja, dan di belakangnya ada peserta lomba, dan sebelah kanan open rack. Nah, untuk cam 1 itu ditentukan untuk cam fix, di mana untuk merekam kegiatan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta. Nah, untuk cam 2 ini yang mobile, ini yang bisa bergerak. Ketika misalkan juri mengarahkan ingin melihat hasil progres, hasil splice atau hasil splicing atau hasil penyambungan pada core fiber optik, itu ditunjukkan oleh peserta. Dan mobile itu bisa digerakkan kemana-mana. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, area lomba disiapkan untuk masing-masing bidang lomba dan diberi pembatas. Yang keempat, luasan area lomba menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang lomba. Yang kelima, pada saat lomba berlangsung, hanya peserta yang diperbolehkan berada di area lomba. Yang ketujuh, ketentuan lain yang tidak tercantum dalam panduan teknis ini akan dijelaskan pada dokumen bidang lomba atau deskripsi teknis, RKS daring, serta disepakati oleh pada saat technical meeting khusus melalui VIKON. Yang kedelapan, layout, sarana, dan prasarana termasuk kamera harus disetting dengan jelas sesuai dengan kondisi lapangan pada saat perlu dijelaskan secara detail pada deskripsi teknis lomba. Ini untuk selanjutnya ada peralatan umum LKS daring atau online. Kebutuhan peralatan untuk penayangan LKS daring atau online disesuaikan dengan deskripsi teknis bidang lomba. Adapun kebutuhan peralatan penunjang yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan kapasitas internet dengan kecepatan minimal 15 mega atau dedicated. Yang kedua, dibutuhkan minimal 2 buah smartphone atau kamera lengkap dengan tripod, high-speed spek, disertai dengan koneksi internet yang stabil, tidak buffering. 2 buah smartphone atau kamera dipasang sesuai gambar, 1 buah smartphone kamera mobile dan dioperasikan oleh tim teknis. Yang ketiga, dimungkinkan menambah headset earphone untuk memperjelas kualitas suara. Yang keempat, intensitas pencahayaan agar diperhatikan kecukupannya. Yang kelima, 1 buah smartphone kamera mobile tersebut dapat mengambil atau merekam aktivitas yang memerlukan fokus atau tampak detail, atau yang disebut zoom in. Yang keenam, itu ada spesifikasi smartphone atau kamera. Yang pertama itu minimal video 1280 kali 720 atau 30 fps setara dengan kualitas gambar SD 720 pixel dengan storage minimal 16 GB. Yang kedua, ini ada untuk 1920 kali 1080 atau setara dengan 30 fps setara dengan kualitas gambar FHD dengan minimal storage itu di 32 GB. Yang ketujuh, smartphone dilengkapi dengan aplikasi Zoom. Yang kedelapan, penamaan di Zoom mengikuti aturan nama kabupaten dan kota. Yang pertama, contoh, Kota Cirebon 1, Kota Cirebon 2, Kota Cirebon 3, tim teknis atau pembimbing. Selama pelaksanaan lomba, smartphone tidak boleh mati karena baterai habis atau koneksi terputus. Yang 10, peralatan yang memiliki spesifikasi tertentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan bidang lomba masing-masing. Yang terakhir, ini penutup hal-hal yang tercantum dalam lembar informasi ini akan diinformasikan pada saat ini atau pada saat technical meeting. Selanjutnya, Pak. Nah, ini untuk kebutuhan alat bahan bidang lomba information untuk cabling. Yang pertama, alat-alat yang disiapkan atau dibawa peserta.
Yang pertama itu alat kerja optik, di mana nama alatnya yang pertama itu ada Fusion Splicer Set atau alat sambung optik, yang kedua ada fiber cleaver atau alat potong optik, yang ketiga ada fiber stripper atau pengupas serat optik, yang keempat itu ada tisu dan alkohol optik, yang kelima ada holder core to core, include splicer, yang keenam itu ada OPM dan OLA set joint width atau alat ukur optik, yang ketujuh ada visual fault locator atau laser, yang kedelapan ada round cutter atau pengupas kulit vertikal. Yang ke-9 ada lost tube cutter, pengupas tube. Yang ke-10 ada OTDR, Optical Time Domain Reflector Meter atau alat ukur fiber optik. Nah, ini ada alat kerja umumnya yang harus disiapkan. Yang pertama toolbox set dengan full, terus ada safety helmet, terus ada safety glove, ada safety glass, terus ada sarung tangan latex. Yang keenam ada tang kombinasi. Yang ketujuh ada tang lancip. Kedelapan ada kunci pas set. Yang ke-9 ada tang pemotong atau tang knip. Yang ke-10 ada obeng min plus. Yang 11 ada meteran. 12 itu ada cutter. 13 ada gunting. Terus ada marking pen dan quarter pass. Selanjutnya ada cordless atau bor listrik portable. Yang ke-17 ada crimping tool RJ45 standar. Terus ada crimping tool RJ45 Cat 6. 19 ada punch down tool atau crimping patch panel. Yang ke-20 ada pengupas WTP. Nah, ini untuk bahan dan material yang harus disiapkan oleh peserta. Yang pertama, kabel DAC SCPT G652D 12 core single mode, di mana dibutuhkan itu jumlah 30 meter. Yang kedua, kabel optik core bundle 8 core itu dengan jumlah 6 meter. Yang ketiga, itu ada protection slip atau sering disebut thermofit untuk pelindung core, itu ada di 50 pieces. Yang keempat, itu ada pigtail SCUPC 1,5 atau 2 meter. Itu dibutuhkan 15 pieces. Yang kelima, itu ada kabel patch core SCUPC 20 meter, itu 2 piece. Yang keenam, ini ada joint closure 24 core, itu 1 unit. OTB rack 24 core, itu 1 unit. Ada ODP pole 8 core, itu 1 unit. Ada splitter 1:8, 1 piece. Terus ada velcro tape 1 piece. Kabel tis 10 cm 1 pak. Kabel tis 20 cm 1 pak. Kabel tis label atau marking 1 pak. Marker permanen hitam atau spidol itu ada 1 piece. Yang ke-15 ada spiral kabel KS7, itu ada 4 meter. Yang ke-16 Kegnat M6 atau Redmond atau baut track server, itu ada 4 pieces. Yang ke-17 itu ada solasi hitam 1 pieces. Terus ada spiral kecil KS6 2 meter, spiral kecil KS8 itu 2 meter, stiker label 103 itu 1 pak. Kabel grounding dan skun itu opsional 4 pieces. Yang ke-22 ada kabel UVP Cat 6, itu ada 5 meter. Konektor RJ45 Cat 6 itu ada 10 pieces. Yang ke-24 itu ada touch panel 24 port Cat 6 rak merek AMP, itu 1 set. Alat yang disiapkan panitia. Nah, yang pertama itu ada laptop dengan spesifikasi Core i5 RAM 8 GB, terus ada Smart TV 65 in, terus ada smartphone atau webcam support Zoom SD video. Yang selanjutnya ada TV stand 65 in. Yang kelima ada earphone atau dengan spesifikasi support Bluetooth. Yang keenam itu ada Smart TV dengan 32 in. Nah, bahan yang disediakan oleh panitia itu ada bandwidth 100 mega dedicated 1 lot dan ATK komplit itu 1 lot. Mungkin dari sini ada pertanyaan terlebih dahulu untuk jalannya LKS atau lomba. Oke, mungkin itu dulu Kang Ibo pemaparan dari Dewan Juri.
Selanjutnya mungkin tanya jawab Pak Firman dan Pak Gilang ya untuk menjawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan oleh para pembimbing atau peserta di sini. Untuk sesi berikutnya mungkin langsung ke tanya jawab. Mangga silahkan. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Mangga perkenalkan secara Pak, resmi. nama saya Sumaria dari SMK Negeri 2 Kota Bekasi Pak. Ya, Ya, mangga Pak izin Sumari. bertanya Pak. Satu Pak, berkaitan dengan kamera Pak ya. Kamera ada dua tuh Pak ya. Kalau saya Ya, lihat topologi ada di belakang, kemudian satu di depan Pak. Satu fix, yang satu lagi moving ya Pak ya. Atau inilah ya, gerak tuh Pak ya. Berarti untuk yang posisi fix kan jelas tuh di belakang, di paten ya, Pak. Dan yang posisi moving berarti mungkin ada apa ya, semacam kameraman atau peserta lain kali ya, Pak. Ada temen lah ya di satu peserta fokus, berarti satu lagi mungkin ada temen yang ketika dibutuhkan dia akan bergerak. Tuh, seperti itu, Pak ya. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, Pak, mungkin kalau secara di apa ya, kisi-kisi ini kan belum detail lah ya Pak ya untuk setting peralatan kita secara topologi kan belum detail Pak, jadi hanya semacam gambaran umum. Apakah mungkin nanti akan ada deskripsinya lebih jelas itu Pak ya? Itu poin yang kedua Pak. Kemudian yang poin ketiga selanjutnya Pak, pertanyaan dari saya itu untuk materi lomba itu Pak, ada penilaian tentang penilaian keterampilan komunikasi interpersonal, Pak. Nah, bagaimana bentuk untuk komunikasi ke juri panitia, Pak? Apakah ketika mereka peserta itu melaksanakan lomba, kemudian bentuk komunikasinya misal nih, oh sudah melakukan konfigurasi atau setting OTP, apakah harus harus lapor atau seperti apa? Yang nanti mohon dijelaskan, Pak. Nah, selanjutnya, Pak, pertanyaan selanjutnya, Pak. Eh, ini untuk patch panel, Pak ya. Patch panel di kita itu kemarin sudah beli Pak. Cuman patch panel itu tidak di tidak uh, tidak untuk krim langsung Pak, tapi memang sudah jadi Pak. Apakah diperbolehkan? Itu Pak ya Pak. Uh, Selanjutnya Pak, satu lagi deh Pak. Untuk durasi Pak, itu durasi waktu kan 600 menit Pak. Dalam waktu 2 hari. Nah, mohon secara pembagian 600 menit itu hari pertama itu berapa jam atau berapa menit, hari kedua itu berapa menit. Mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Kang Ibu ada 5 pertanyaan tadi Kang Ibu. Yang pertama Oke, terkait kamera. yang pertama terkait kamera. Untuk kamera itu untuk pertama itu dua-duanya stand, pakai stand juga ya. Jadi ada yang menghadap ke peserta satu, yang di belakang peserta satu. Tapi untuk yang di depannya itu bisa mobile. Jadi tidak ada orang lain selain peserta di area lomba. Jadi nanti untuk peserta itu menunjukkan misalkan hasil kerja untuk penyambungan seperti ini gitu hasilnya untuk terus ketika nanti tanya jawab itu peserta menghadap ke kamera belakang gitu saat ditanya oleh juri. Nah, yang kedua untuk penanyaan kepada peserta, jika misalkan pekerjaan semuanya sudah selesai, itu akan ada sesi wawancara. Jikalau waktunya pun habis, nanti akan ada sesi wawancara. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga, bisa dikolek Pak Priyatna tadi apa sih? Yang ketiga itu bentuk komunikasi Pak tadi. Bentuk komunikasi ke panitia harus lapor itu seperti apa? Tadi kan Kang Ibu jawabannya akan ada wawancara ya. Betul. Ya. Terus tadi Pak Sumario menanya yang nomor 2 itu deskripsinya yang lebih jelas seperti apa gitu. Gitu kan Pak Sumario ya? Betul, iya Pak. Untuk topologi Pak, betul. Untuk topologi nanti saya share di grup. Topologi untuk perlombaannya seperti apa. Untuk maupun yang di fiber optik, terus di yang kabel tembaga dan tes kecepatan. Nanti akan di-share sama saya di grup. Itu untuk topologinya. Nah, untuk selanjutnya, apalagi Pak? Patch panelnya tadi sudah tanya Pak. Itu sudah terpasang. Apa udah ada ya, udah jadi itu. Apa boleh dipakai atau bagaimana? Nah, untuk patch panel seharusnya sih mengikuti yang sudah ada ditentukan oleh di kisi-kisi dan kebutuhan alat material di
lampiran kisi-kisi Pak, kalau bisa. Iya Pak, izin ini Pak. Jadi kemarin kita salah beli Pak. Itu sudah tinggal colok modelnya Pak. Jadi kan tidak perlu grimpingnya itu Pak. Lumayan juga harganya. Apakah diizinkan atau memang harus kita usaha lagi seperti itu Pak? Karena ya lumayan juga itu kemarin harganya gitu Pak. Ah, ah. Jadi tinggal colok modelnya gitu Pak. Iya, salah beli Gimana intinya gitu. untuk juri yang lain bisa bantu jawab untuk ini? Baik, mungkin suara kedengeran Pak Sumario. Dengar Pak. Kalau terkait tadi salah beli sih, memang harusnya sesuai dengan spesifikasi Pak ya, karena kalau misalkan beda-beda tiap peserta juga nanti kan sisi penilaian juga akan berbeda gitu Pak. Karena kan sisi kesulitan penggunaan PC manualnya juga nanti kan berbeda. Maka kemungkinan nanti kalau ada peserta yang alat dan bahannya mungkin berbeda, ketika penilaiannya pun mungkin nanti poinnya akan berbeda gitu sih Pak Mas Mario. Oke, siap Pak. Itu mungkin ya Kang Ilham. Oke, udah jelas Pak Sumario ya untuk 4 pertanyaan tadi. Ya. Baik Pak. Satu lagi, tadi pertanyaan Pak Sumario tentang penjadwalan bagian untuk waktu tiap modulnya Pak Sumario ya. Betul Dari Pak. pertama Iya, yang pada 2 hari hari itu Pak, betul. Oke, untuk pembagian waktu, kita di sini ada 3 modul soal. Yang modul pertama itu dilaksanakan pada jam 8 sampai jam 12 siang. Itu persiapan di 15 menit. Terus kalau misalkan ditotalkan itu ada 240 menit pengerjaan. Modul 2 pun sama, itu ada di 240 menit. Persiapan dengan 15 menit untuk persiapan alat dan bahan. Nah, untuk modul 3 ini tes kecepatan ini dikasih waktu 120 menit dengan 15 menit persiapan. Namun untuk tes kecepatan ini mungkin bisa berubah waktunya. Nanti sesuai dengan kesepakatan juri yang lain. Apakah disesuaikan di 120 menit atau bisa diperpendek untuk tes kecepatan ini. Mungkin seperti itu, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Sudah terjawab Pak Sumario ya. Ya Pak. Mangga kepada Bapak atau Ibu guru pembimbing yang lain yang akan ditanyakan, silakan. Terutama yang belum jelasnya di kisi-kisi itu. Mangga raise hand. Izin bertanya Pak. Mangga Pak Hairudin ya nih. Hairullah. Perkenalkan Pak, nama saya Farhan dari Kabupaten Cirebon. Izin bertanya untuk tempat itu antara indoor apa outdoor Pak? Mau langsung dijawab Pak? Ya, udah itu Satu aja Pak. itu aja ya Pak. Izin aja mungkin Pak, kalau tempat itu kami sarankan indoor ya Pak. Karena kalau di Bandung sendiri sih sekarang memang lagi musim hujan ya Pak. Takutnya nanti terganggu juga. Karena itu sih mungkin indoor yang memang ruangannya cukup luas. Jadi nanti kameranya pun bisa bisa apa ya, ngambil gambarnya enak gitu. Mungkin nanti ketika ketika harus moving tadi kan dibilang di awal juga ada kameranya itu yang bisa di moving ya. Nanti enak buat geser-gesernya gitu Pak. Jadi ruangannya indoor dan yang areanya cukup luas biar luasa gitu sih Pak. Disesuaikan saja dengan keadaan sekolah masing-masing. Ya. Mangga Pak Hairul Saleh ada pertanyaan lagi? Di indoor berarti Pak ya? Usahakan di indoor. Betul betul. Oke, Mangga. terima kasih Pak. Saya mau nanya yang apa? Kabel bundel. Itu kan tulisannya cuma 6 meter. Nah, untuk detailnya 6 meter itu berarti panjangnya 6 meter dipotong nanti atau kebutuhannya gimana atau akan seperti apa? Mangga mungkin langsung dijawab aja Pak. Ya. Untuk kabel bandel VIG 8 core, jadi Bapak kalau menurut saya itu menanyakan jawaban. Nanti saya kasih topologinya agar nanti bisa dianalisa, bisa dilatih nanti untuk kebutuhannya di berapa meternya gitu.
nanti untuk soal kan akan dikeluarkan pada hari H gitu. Jadi mungkin bagian dari soal itu Kang Ibo ya. Oh, berarti Betul, kita Pak. beli yang langsung 6 meter aja gitu kan persiapannya. Betul. Oke, terima kasih. Ya, mangga. Ada Ibu Ana yang sudah resign, mangga Bu Ana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nggak, Pak? Kedengaran Bu? Ya. Mangga Saya Bu. Ana dari Kabupaten Bekasi, Pak. Tadi saya lihat di kisi-kisi itu alat bahan itu tidak ada perangkat aktif ya, Pak ya. Tidak ada OLT, tidak ada ONT, tidak ada HTB, mikrotik. Nah, pertanyaan saya nanti apakah ada pengujian koneksi internet atau tidak gitu. Itu aja sih. Oke, Untuk mangga. pengujian pada perangkat aktif kita tidak ada. Berarti pasif semua ya, Pak ya? Semuanya pasif. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Iya. Oke, selanjutnya Bapak Abdul Haris, mangga. Ya, halo Pak. Apakah kedengaran suaranya Pak? Kita semua. Pertanyaan itu. Halo? Ya. Ini Pak, izin bertanya. Perkenalkan sebelumnya, saya Abdul Haris dari Kabupaten Indramayu. Ini untuk kabel yang 12 core itu yang satu tub apa 2 tub ya Pak? Soalnya saya agak bingung di situnya tuh. Mangga, kan. Besok ketemuan deh. Kabelnya yang satu tub atau 2 tub itu Pak ya? Iya, yang 12 core-nya 1 tub apa 2 tub? Dan kalau boleh saya minta boleh ditunjukkan gitu jenis kabelnya seperti apa? Karena mengingat dari pengalaman tahun kemarin waktu di provinsi itu rata-rata semua peserta ya atau rata-rata lah itu jenis kabelnya beda-beda Pak. Ada yang pakai ADSS, ada yang pakai MCPT dan lain-lain gitu Pak. Itu seperti apa gitu Pak? Jadi ini pertanyaan berulang ya untuk material bahan kabel ini. Nah, untuk kabel ini kita pakai yang satu tub yang ICPT. Jadi nanti ada mungkin dari peserta bisa ditanyakan juga ke peserta yang lain untuk jenis kabelnya menggunakan apa gitu. Sesuai ketentuan kami itu sudah disertakan dengan spesifikasi di kisi-kisi alat dan bahannya, Pak. Dengan nomor serinya juga sudah di. Gimana Pak Abdul Haris? Izin menambahkan mungkin ya di situ kan kalau saya lihat ada di Bukada Maju ada kabel DAC SCPT ya Pak, atau single core per tube ya mungkin seperti itu sih kurang lebih. Ya, oke. Berarti untuk penggunanya satu tub ya Pak? Coba bisa googling sih SCPT ya Pak, single core per tube, jadi satu core-nya satu tube. Bisa diulang Kang Firman, mungkin kurang jelas suaranya. Single core per tube Pak, jadi satu core satu tube. Satu core satu tube katanya Pak Abdul Haris. Satu core satu tube. SCPT Pak, single core per tube. Oke Pak, nanti coba saya searching dulu Pak. Soalnya saya Ya, juga masih boleh, bingung mungkin sih terkait jenis kabelnya. CPT. Gimana Pak Abdul Haris? Cukup atau mau ada? Untuk sementara cukup dulu Pak. Ini saya coba cari-cari dulu. Barangkali saya nemu ini. Ya, siap. Ya, terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Selanjutnya silakan dari SMK 4 Bandung, Bapak Yopi. Baik Pak, izin suara saya terdengar? Terdengar Pak, mangga. Terdengar Pak. Mohon maaf Pak, saya izin konfirmasi tentang material Pak. Ada splitter itu ada 2 jenis kan Pak ya? Ada yang kabel, ada yang ya mungkin kita sepakati. Lalu yang kedua itu
Saya ingin bertanya tentang, sebentar Pak. Ini Pak, stiker label itu sudah ditulis keterangannya atau mungkin di print atau dari nol gitu sama marking pen. Mungkin itu butuh penegasan. Mohon maaf. Terima kasih. Mengapa? Untuk sliter itu menggunakan sliter buat mengupas tub. Jadi sliter tub nanti yang dipakai. Terus untuk Mohon maaf Pak. Suaranya Splitter Pak. kurang jelas. Yang Apa? splitter Pak. Bukan Oh, sliter Pak. Untuk splitter itu menggunakan 1:8 ya Pak ya, sama dengan portnya itu SC/UPC gitu. Iya betul Pak. Yang saya tanyakan itu ada yang jenis kaset, ada yang jenis kabel Pak, splitter. Yang mana yang dipakainya Pak? Untuk memudahkan kita yang biasanya pakai yang kaset. Tapi kalau misalkan ada yang kabel atau misalkan yang splitter telanjang, sebut itu juga nggak apa-apa. Yang penting kita splitter aja Pak. Oke, siap Pak. Sudah cukup Pak Yofi. Nah, untuk terkait label nanti ditulis langsung pada saat perlombaan gitu. Jadi memakai marking pen nanti langsung ditulis pada saat perlombaan gitu. Tidak di print atau gimana, nanti langsung ditulis saja. Oke Pak, dari nol ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Yofi. Mangga silakan Bapak Ibu pembimbing yang lain akan ada tanyakan lagi. Mangga Pak Widi. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Mangga. Perkenalkan, nama saya Widi Prayitno dari SMK Harapan Bangsa Depok. Izin bertanya Pak, untuk kisi-kisi atau soal nanti yang akan dilombakan, itu dari web PSDMBK atau nanti akan soalnya berubah Pak, mengikuti nanti di hari H. Gitu. Untuk soal sampai dengan hari H, itu sesuai dengan kisi-kisi yang sekarang di-share. Itu tidak akan ada perubahan dari sisi soal. Kecuali nanti ada pada saat modul 3 atau tes kecepatan. Mungkin nanti ada perubahan pada saat jam pengerjaan saja. Seperti itu, Pak. Berarti untuk soal nanti akan keluar di hari H, begitu Pak? Betul. Nanti itu minimal di H-1, maksimal di hari H. Oke, terima kasih Pak. Iya. Ada lagi ya Pak Ibu? Nah, Pak Sumario lagi. Mangga Pak Sumario. Ya, Pak, izin bertanya Pak. Mangga, Terkait tadi ya Pak, untuk layout topologi itu Pak ya. Deskripsi dengan soal apakah sama Pak? Dan artian tuh deskripsi nanti akan turun sebelum hari H atau juga emang deskripsi itu soal jadi keluar dari H. Itu yang pertama Pak. Dan yang kedua Pak, kaitan dengan bahan atau material tentang JB, joint closure ya Pak. Di situ 24 core. Itu modelnya kan ada yang kapsul Pak ya, kemudian ada yang model sekarang lah Pak. Apakah itu bebas Pak? Atau memang ada ketentuan harus menggunakan yang kapsul atau wah silahkan menyesuaikan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Mangga Kang Ibu. Untuk yang JB itu bisa menggunakan yang daun maupun yang inline. Tapi yang lebih bagus itu yang inline. Jadi langsung. Jadi bisa lurus dengan sesuai dengan topologi yang disediakan atau yang sudah disusun oleh juri. Seperti itu Pak. Mau menggunakan JB dom silakan, mau menggunakan JB inline juga tidak apa-apa. Siap. Yang kaitan itu Pak deskripsi Pak untuk yang topologi Pak. Untuk topologi modul 1 akan saya kirimkan setelah technical meeting ini. Selanjutnya untuk modul 1, modul 2 untuk tes kecepatan nanti spontan saja Pak, langsung pada saat hari H perlombaan. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke.
Terima kasih Pak Sumario. Ada lagi Bapak Ibu yang akan ditanyakan jika ada yang kurang jelas, agar nanti kita dapat kesepakatan untuk pas pelaksanaan hari H, tidak bingung lagi gitu. Karena memang soal untuk tahun ini tidak terbuka ya. Tapi tadi kata Dewan Juri, paling cepat mungkin H-1 nanti akan disiarkan, paling telat pas hari H ujiannya. Mangga Bapak Ibu, silakan raise hand. Ada lagi Bapak Ibu? Mangga, mangga. Ibu Ana lagi, mangga Bu. Ya, Pak, saya mau tanya terkait kabel grounding ya, kabel grounding dan skun itu apakah wajib atau tidak? Soalnya kan di situ tadi dikatakan tidak ada perangkat aktif ya di raknya gitu. Ya, untuk kabel grounding dan skun itu tidak diwajibkan dikarenakan tidak ada perangkat aktif atau tidak ada aliran listrik seperti itu. Ya. Mungkin Berarti tidak menambahkan wajib ya, juga Pak ya? terkait Betul, itu terkait aturan ya Bu ya. Ya. Izin Makasih, mungkin Pak. Kang Ilham menambahkan terkait kabel ground. Sebetulnya itu balik lagi tidak wajib, cuman kan di salah satu poin bobot penilaian itu ada persiapan dan juga keselamatan kerjanya ya. Mungkin nanti bisa jadi termasuk dalam poin penilaiannya itu, Bu. Disiapkan atau tidaknya gitu. Oke, Pak. Itu apakah dipasang di hari H atau bisa dipasang duluan gitu, Pak, kabel grounding itu? Dan ini Kak Ilham terkait pemasangan. untuk terkait pemasangan kita dilakukan pada hari H. Hari H ya, Pak ya, kabel groundingnya. Betul. Apa ini suaranya putus-putus? Betul Bu, untuk pemasangan itu di hari H semuanya, untuk praktek splicing semuanya itu di hari H lomba gitu. Tidak ada. Jadi ketika itu ada dikasih waktu 15 menit untuk kesiapan alat dan bahan, dan tidak ada perangkat yang menempel atau yang sudah tersetting di meja kerja. Jadi nanti dijajarkan atau disusun pada meja kerja pada saat sebelum pelaksanaan lomba dimulai, seperti itu Bu. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Ana. Mangga selanjutnya dari SMKN 1 Purwakarta, enggak Pak? Suaranya terdengar jelas, Pak? Terjelas, jelas Pak? Saya ingin bertanya terkait untuk spiral kabel yang KS7, Pak. Kami sudah coba cari untuk yang KS7, ternyata sulit, Pak. Adanya yang kelipatan genap gitu. Apakah bisa digunakan yang selain KS7, Pak? Mungkin Kang Firman bisa bantu jawab. Sebenarnya yang kabel mana tadi ya Pak? Saya coba buka lagi si kisinya. Kalau spiral kabel itu, kalau memang dirasa tidak ada, nggak apa-apa sih Pak. Nanti kan mungkin ujungnya juga kelihatan dari si kerapihannya mungkin ya Pak ya. Kalau misalnya memang tidak ada, kayaknya itu spiral kabel itu kan buat penilaian kerapihannya saja sih Pak. Gitu paling Oke. Pak. Ya. Oke, baik Pak. Berarti pakai yang KS8 pun diperbolehkan ya Pak ya? Iya Pak. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, mangga. Selanjutnya Pak Willy, ada pertanyaan lagi? Oke, izin bertanya lagi Pak. Untuk peralatan patch panel dan juga OTB dan yang OTB rak
Itu apakah sudah terpasang atau nanti dijaring di meja ya Pak sebelum lomba? Untuk OTB patch final itu nanti dipasang pada saat pas perlombaan. Tidak ada alat atau bahan yang sudah terpasang di open rack maupun di holder untuk si ODP di ODP-nya sendiri gitu Pak. Jadi tidak ada yang terpasang di open rack. Jadi nanti pas pemasangannya pada saat pengerjaan saja Pak. Oke. Untuk port-portnya sendiri apakah wajib dipenuhi atau yang digunakan saja Pak? Nanti disesuaikan dengan soal. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Widi. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu, Izin bertanya lagi Pak. mangga Pak sampai Pak Farhan ya? Iya, Mangga. untuk di area Pak, untuk di area kan nanti pakai open rack tuh 2 ya Pak. Nah, eh, kalau itu bisa dialihkan nggak Pak selain open rack gitu tuh? Barangkali setiap sekolah punyanya 1 gitu tuh. Bisa untuk ODP kan biasanya tuh bisa di tiang atau di papan atau di mana gitu tuh Pak. Paling itu aja sih Pak. Siap, mangga Dewan Juri. Untuk rak ya Pak ya. Kalau memang sekolah tidak ada sih nggak apa-apa. Itu kan bukan inti ya Pak ya. Kalau kalau visi dari rak sendiri, mau kalau misalnya adanya tiang ya mungkin nggak apa-apa. Tapi diusahakan sih bagusnya memang ada sesuai sama sama requirement ya biar serasi aja gitu Pak. Jadi kita penilaian juga nanti sama gitu Pak. Tapi kalau misalnya dirasa tidak ada nggak apa-apa. Oke, Baik, Itu terima Pak. kasih Pak. udah jelas ya Pak Farhan. Mangga Bapak Ibu yang lain? Pak Sumario lagi, mangga Pak. Iya, Pak, izin bertanya, Pak. Ada ini, Pak. Ini terkait bahan, Pak. Itu saya baca tentang yang konektor RJ45 Cat 6, Pak. Itu kan ada yang biasa, Pak. Kita ngeremping masukin untuk yang kabelnya itu ya, pin-pinnya biasa. Kemudian ada yang model masukkan pinnya terpisah baru dimasukkan tuh, Pak. Apakah emang ada ketentuan khusus atau emang menyesuaikan dari kita, tuh, Pak, untuk konektor RJ45 Cat 6, Pak? Terima kasih, Pak. Untuk konektor itu bebas. Jadi kan kita yang Cat 6 itu ya betul ada yang terpisah dari pinnya, terus dari covernya, terus sampai ke pelindung jaketnya sendiri. Betul, Mungkin Pak. untuk memudahkan itu pakai disamakan saja nanti yang Cat 6 yang sudah jadi gitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, udah jelas Pak Sumario ya. Siap, Mangga jelas, Bapak Pak. Ibu. Bapak Ibu yang lain jika ada yang tanyakan mangga dari SMK Karya ya. Mangga silakan. Sebelumnya perkenalkan dulu Pak, saya Rifa dari Kabupaten Majalengka. Ini memastikan saja, tadi kan sebenarnya sudah dibahas tidak ada perangkat aktif ya. Berarti kemungkinan tidak ada konfigurasi ya Pak? Betul, tidak ada konfigurasi eh, pada saat perlombaan. Kita hanya melakukan setting pasifnya saja. Seperti itu, Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, ya terima kasih. Silakan Bapak Ibu, ada yang lain pertanyaannya yang kurang jelas? Silakan raise hand. Nah, mangga Ibu Tami. Mangga Bu Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari SMK Telkom Sekar Kemuning Cirebon mau tanya Pak, kalau untuk nanti di OTB sama ODP itu adapternya udah terpasang atau anak nanti yang masang, peserta lomba yang masang sendiri? Oke, saya perjelas lagi sekali lagi.
tidak ada yang terpasang pada saat sebelum lomba dimulai. Berarti ODP sama OTB-nya masih kosongan ya Pak ya? Betul. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Selanjutnya ada Bapak Abdul Haris lagi, mangga Pak. Iya Pak, izin menanyakan lagi. Ini itu ODP itu ditaruhnya di mana ya Pak? Apakah di tiang, apakah di rak, atau seperti apa Pak? Mungkin untuk ini kita sesuaikan dengan material yang sudah disediakan dan sudah ditentukan. Jikalau misalkan dari sekolah mempunyai satu open rak, itu bisa diakali dengan menggunakan papan. Karena kita di dalam ruangan ya, mungkin bisa membuat dari papan, nanti dikasih stand, nanti ODP-nya disimpan di situ. Atau misalkan mau pasang tiang di dalam ruangan, silakan gitu kita juga tidak melarang. Jikalau misalkan open rak-nya hanya satu, jadi tertera pada topologi yang sudah tata ruangan yang sudah ditentukan oleh juri, itu ada 2 open rak, di mana satu rak buat OTB dan nanti satu rak lagi buat si ODP, agar jika biasanya kan kita menggunakan lab atau ruangan kajian khusus ya, ruangan praktek khusus, biasanya itu sudah disediakan di tiap-tiap sekolah seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya silakan Pak Widi Prayitno. Izin bertanya Pak, Mangga. untuk kabelnya ini kan panjangnya 30 meter ya Pak? Dan kita kan melakukannya atau mengikuti lombanya itu di dalam indoor. Apakah nanti ada penyesuaian lagi di dalam ruangannya? Karena kan setiap sekolah belum tahu nih ruangannya kecil atau enggak. Dan kalau misalkan 30 meter kemungkinan agak repot nih Pak, agak berantakan gitu. Apakah nanti menyesuaikan panjangnya atau bagaimana Pak? Nanti disesuaikan dengan soal yang akan diberikan oleh juri maupun panitia pada saat lomba untuk kesesuaian panjang kabel. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi sesuai nanti soalnya gitu ya. Yang berikutnya ada Pak Firman dari SMK YPC, mangga silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk memastikan saja Pak, yang tadi yang terkait dengan konektor RJ45 Cat 6, jadi yang dipakainya yang satu bagian atau yang 2 bagian gitu, atau yang 3 bagian malahan gitu, biar sama semuanya gitu. Oke, untuk RJ45 kita pakai yang satu bagian saja. Ditakutkan nanti peserta terlalu banyak melakukan kesalahan dan waktu menjadi habis gitu Pak. Jadi kita disesuaikan saja menjadi yang satu bagian. Seperti itu Pak. Baik Pak. Satu lagi mungkin yang tadi terkait dengan rek, kan tidak semua mungkin 2 rek. Kalau di kebutuhan kan ada 2 rek ya. Jadi dipastikan saja Pak, karena yang digunakan itu kan satu rek. Kalau ada di sekolah yang lain ada yang punya mini tiang, nah untuk ODP-nya disimpan di tiang saja di situ Pak. Itu masukan saja sih. Jadi reknya nggak perlu ada 2, karena satu lagi kan yang dipakainya hanya untuk menyimpan ODP. Nah kalau ODP-nya ada di sekolahnya ada mini tiang, nah itu bisa digunakan untuk menyimpan dari ODP tersebut. Itu saja sih Pak masukannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Firman. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi Pak Ibu? Silakan raise hand bagi yang mau ditanyakan lagi. Sudah tidak ada Bapak Ibu yang ingin tanyakan kepada Dewan Juri? Ya, mangga Bu Ana. Maaf Pak, nanya mulu ya. Gak apa-apa Bu, biar jelas, biar enak nanti. Untuk kabel
SCPT ya, kabel SCPT kan tadi 30 meter. Nah, 30 meter itu total semuanya atau 30 meter satu sisi dari join, terus join ke UDP. Suaranya terputus-putus, Bu, maaf. Diulang, Bu, ya. Saya ulangi, Pak. Untuk kabel SCPT itu kan tadi 30 meter ya, Pak. Nah, Ya. itu 30 meter tuh total semuanya dari OTB rak ke join ke ODP atau nanti dibagi dua gitu. Itu total Ibu. Berarti Soalnya nanti kan dibagi di 15 gitu ya, Pak ya? ya kan di kebutuhannya 30 meter ya. Jadi kalau Ya. misalkan nanti mau dibagi dua atau seperti apa kan tergantung topologinya nanti ya Bu. Cuma kan Ya, ya. di kebutuhan 30 meter siapin aja 30 meter gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Iya. Banyakannya mungkin masih bingung seperti apa soalnya sebetulnya ya, Bapak Ibu ya. Karena tahun ini Jadi kebetulan tertutup soalnya. Kang Firman jadi nggak boleh dipotong, berarti dipotongnya nanti ya. 30 meter itu harus utuh berarti ya. Iya, Betul itu Pak. dulu. Betul. Berarti Jadi nanti siswa proses yang motongnya ya. ya proses Ya, pemotongan tadi kata Kang Ilham juga kan tidak ada pekerjaan apapun yang sudah dilakukan ya seperti pemasangan adaptor dan lainnya juga oleh peserta ketika dimulai lomba. Dan mungkin nanti juga kan ada waktu persiapan ya, dan kita juga dari panitia juga kemarin sudah berdiskusi, intinya nanti kita juga akan dicek dulu sebelum mulai itu tiap-tiap peserta itu apakah sudah dipasang atau belum, nanti kita pasti akan cek dulu dan dipastikan agar awal dari semua peserta itu sama gitu Pak, biar tidak ada perbedaan. Izin ya. seperti itu mungkin. Ya. Pak, apakah ada gladi bersih dulu Hamin satunya untuk persiapan masing-masing gitu untuk nanti Eh, atau ini mungkin langsung saja untuk sebetulnya melihat ini layout masing-masing gitu? ya kalau misalkan sekarang memang belum ada rencana Pak. Cuman memang tadi juga saya sempat kepikiran mungkin sehari sebelumnya apakah peserta mengirimkan foto kondisi terakhir atau seperti apa. Nanti mungkin saya mau koordinasi lebih lanjut sama tim juri sama panitia Pak. Tapi kemungkinan sih nanti yang minimal gitu sebelum dimulai itu tiap peserta mengirimkan kondisi awal semua perangkatnya gitu Pak. Mungkin Mungkin bisa nanti juga info lebih lanjut. siapa? Mungkin ini masukan saja biar kita juga bisa uji coba untuk kamera Pak. Ya bisa penyusunan Betul. kamera dan apa suara dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi Betul. masukan saya ada gladi bersih dulu Pak. Takutnya biar di hari H-nya nanti bisa lancar semuanya gitu Pak. Terima kasih. Siap. Makasih Pak masukannya, nanti mungkin saya koordinasi sama tim juri sama panitia Pak ya. Nanti info di grup untuk selanjutnya. Ya, nanti paling kita ngobrol Gitu kan mungkin Pak. dengan Dewan Juri untuk tadi apa gladi ya. Siap. Ya. Mangga ada Pak Agung yang udah present, mangga Pak Agung. Izin terdengar Pak untuk suaranya. Jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan saya Agung dari SMK Telkom Bandung. Mau bertanya Pak, konfirmasi kembali tepatnya gitu. Takutnya saya salah mendengar atau kurang jelas tadi. Kalau untuk modul 1, 2, dan 3 itu masing-masing berapa menit ya Pak? Saya mau konfirmasi ulang. Diberi waktunya untuk pengerjaannya. Sama satu lagi, tadi itu kalau nggak salah ada kamera ya. Kalau di dalam kisi-kisi itu, kamera itu alat yang disediakan panitia. Tapi realnya itu apa disediakan sekolah masing-masing atau seperti apa? Mohon maaf kalau misalkan saya kurang jelas tadi mendengar. Terima kasih Pak. Enggak, Kang Ilham, Kang Bob. Oke, terkait pembagian waktu itu untuk pada hari pertama itu dilaksanakan pada modul 1 dan 2 itu dilaksanakan dengan 240 menit. Dengan 15 menit persiapan itu di luar
jam pengerjaan. Jadi jam pengerjaan itu dikasih waktu 240 menit, Pak, pada modul 1 dan modul 2. Nah, untuk modul 3 itu di hari kedua itu dilaksanakan dengan waktu 120 menit. Mungkin nanti bisa berubah untuk waktunya. Untuk yang di modul 3 bisa berubah menjadi 60 menit, 120 menit. Mungkin bisa bertambah lagi, Pak. Seperti itu. Itu untuk di modul 3. Nah, untuk alat dan bahan itu sudah ditentukan di kisi-kisi, mana yang harus disediakan panitia dan mana yang harus disediakan oleh peserta. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sebentar Pak Asmari ya. Mungkin klarifikasi dulu Kang Ibo. Yang untuk panitia itu panitia sekolah atau panitia lokal, Pak? Gitu. Tadi soalnya kan takutnya ada apa namanya ditampilkan TV besar ya. Itu kan kayaknya sepertinya untuk panitia lokal, Pak Ilham ya, Kang Ibo ya. Ya, mungkin kalau dari juri sih kita sudah menentukan mana yang harus dibawa peserta, mana yang harus disiapkan oleh panitia pengampu atau sebagai tuan rumah. Iya, Seperti betul. itu. Ya. Mungkin kalau misalkan ada internal panitia di sekolah, mungkin bisa dirundingkan dengan panitia internalnya. Seperti itu, Pak. Ya, siap. Ya. Terima kasih Kang Ibo. Mangga Pak Sumario, ada yang tanyakan Ya, lagi Pak Sumario. ya, siapa? Ini Pak, mohon penjelasan lagi terkait dengan kabel 12 core Pak ya, yang SCPT Pak. Itu kan single core per tube Pak ya. Sementara di kita itu adanya yang dua tube Pak, menggunakan dua tube sudah tersedia. Nah, apakah boleh digunakan yang menggunakan dua tube atau gimana? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua Pak, untuk di material bahan juga itu untuk yang patch panel 24 port Pak. Itu kan menyebut merek Pak, AMP. Apakah boleh menggunakan merek yang lain Pak? Mungkin ya kita tahu lah AMP kan lumayan Pak ya. Mungkin ada merek yang lain tapi dengan fungsi yang sama. Kemudian cara pengertian juga sama. Apakah dibolehkan? Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, siap. Mangga Kang Ibo. Mungkin Pak Firman bisa bantu dijelaskan. Baik, Pak, untuk kabel itu tidak bisa diubah ya Pak ya, karena kita kan memang itu yang dilombakannya Pak. Kalau misalkan kabelnya diubah, ya otomatis tingkat kesulitannya pun berbeda-beda Pak. Jadi untuk kabel itu memang tidak bisa digugat dengan patch panel juga. Kenapa dari sisi juri itu menggunakan merek itu ya biar sama sih sebetulnya Pak. Jadi itu tingkat kesulitan tiap peserta juga tidak begitu berbeda Pak. Jadi diusahakan itu sesuai dengan spesifikasi, dan jika ternyata nanti di ujungnya peserta menggunakan alat dan bahan tidak sesuai spesifikasi, nanti akan ada perbedaan di penilaian Pak. Karena kan tingkat kesulitannya juga mungkin akan berbeda ketika menggunakan SCPT atau cuma dua tube Pak. Dan berikut patch panel juga tadi kan kalau berbeda merek, berbeda tipe juga nanti berbeda juga tingkat kesulitannya. Mungkin seperti itu Pak. Izin. Oke Pak, siap. Terima kasih. Jelas. Ya, terima kasih Pak Sumario. Selanjutnya Pak Ali. Sama Pak. Mangga Pak Ali. Suaranya kedengaran, Pak? Jelas Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ali dari SMK 4 Kota Tasik, Pak. Izin bertanya, Pak, kepada Dewan Juri, ya terkait untuk yang kabel ya, Pak, yang 12 SCP, yang apa SCPT 12 core, apakah boleh, Pak, menggunakan yang aerial gitu, tidak sesuai dengan itu, cuman si selingnya kita udah kupas, Pak, karena agak sulit untuk mencari kabel yang 12 core yang SCPT Pak, yang seperti itu. Yang DAC Pak, apakah diperbolehkan Pak seperti itu atau gimana? Terima kasih. Ya, baik. Mangga Kang Ibo. Ya, untuk terkait aerial
dan duct gitu. Diusahakan semuanya sama atau misalkan sesuai dengan yang sudah ditentukan saja dulu Pak gitu. Karena tadi sudah dijelaskan oleh juri kedua Kang Firman, karena tingkat kesulitannya itu beda-beda untuk kabel duct dengan aerialnya sendiri seperti itu Pak. Harus sesuai Oke, Pak. terima kasih Pak. Iya, cukup Pak Ali. Oke, selanjutnya silakan kembali Pak Abdul Haris. Iya Pak. Mungkin ini sih untuk Bapak juri ya. Mungkin barangkali ada rekomendasi toko Pak atau link e-commerce gitu Pak untuk pembelian kabelnya. Soalnya saya juga cari-cari tuh agak lumayan susah Pak. Gitu sih Pak. Terima kasih. Kalau sekarang sih kayaknya belum, kalau saya pribadi belum ada sih ya Pak. Coba mungkin ke peserta yang lain, siapa tahu ada yang udah pernah beli buat latihan gitu dan belinya di mana gitu. Kalau kalau memungkinkan juga mungkin bisa sharing juga mungkin ini antar peserta biar sama spesifikasi kabelnya Pak. Kalau nggak mungkin kalau memang nanti saya kebetulan ada dari teman-teman yang punya atau misalkan linknya, nanti saya coba share juga di grup Pak. Gitu. Atau ini Pak, barangkali punya fotonya gitu Pak, bentukannya seperti apa? Boleh boleh dikirim nanti Pak di grup. Oh iya ya, nanti kami kirim di grup Pak ya. Ya, siapa? Terima kasih Pak. Enggak, ada lagi? Oh iya Bapak Ibu, setelah nanti beres teknik ini, link grup yang isinya peserta pembimbing, dewan juri, panitia lokal dan panitia provinsi nanti akan digabung dengan siswa. Jadi nanti mohon Bapak Ibu nge-share link yang saya share supaya siswanya juga masuk ke grup itu Pak ya, Bu ya. Karena di grup itu harus ada peserta juga. Jadi ada yang mau tanyakan, nanti dewan juri juga memberi info, bisa langsung ke pesertanya. Mangga Bapak Ibu ada yang lain yang mau tanyakan? Sebelum kita akhiri, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oh, oke, mangga. Mangga Pak Ripa. Pak, untuk karena tadi sudah dijelaskan sebelumnya di ruangan itu hanya ada peserta lomba. Berarti untuk kamera yang mobile itu kan menggunakan tripod yang nantinya mungkin dipindahkan oleh peserta berarti. Betul Pak. Iya. Baik Pak. Oke, udah jelas ya oleh peserta tripodnya digerakkan nanti. Ada lagi Pak Ibu? Oke, sambil nunggu ya, barangkali ada yang lagi, saya memberikan informasi Bapak Ibu. Izin bertanya lagi Pak. Oh, mangga. Mangga, silakan Pak. Untuk peserta kira-kira pakaian yang digunakan itu apa Pak? Ada ketentuannya nggak? Kita sepakati mangga silakan. Kalau tadi izin jawab ya kepada dewan juri. Kalau lihat di mata lomba lain, untuk peserta diperbolehkan menggunakan baju bengkelnya masing-masing. Tapi mangga di sini kalau dewan juri ada kebijakan lain, mangga silakan. Kita sepakati aja. Untuk baju kita menyesuaikan juga dengan bidang lomba yang lain. Yang penting sih, yang pertama untuk kostum peserta itu bisa mobile, misalkan dengan menyimpan alat-alat atau peralatan seperti obeng, terus tang pemotong, flippers, atau misalkan stripper, itu bisa biar nyaman aja Pak gitu. Dibikin nyaman aja, tapi tidak menghilangkan identitas sekolah masing-masing seperti itu. Oke. Ini kalau baju kerja atau baju bengkel itu sudah
sudah bisa ya Pak ya menyimpan alat kerja. Sebetulnya kita sepakati saja untuk pakaian peserta menggunakan baju bengkel jurusan masing-masing mungkin Pak ya. Karena kalau pakai baju PSAS putih abu kayaknya tidak tidak bisa tadi cuma obeng yang cukup enak gitu ya. Siapa? Oke. Mangga ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Mangga. Sumario, ya. Ini Pak, untuk dari kontingen Kota Bekasi itu ada kaos Pak, kaos untuk lomba. Apakah diperkenankan Pak? Atau emang harus menggunakan baju wear Pak atau baju bengkel? Itu aja karena kan kita sudah dibuatkan. Ketika mungkin nggak dipakai, wah kok nggak dipakai seperti itu, Pak. Gimana Oh, Pak? Iya betul Pak. sudah disiapkan Pak ya. Betul Pak, lagi proses pembuatan Pak. Gimana Pak Firman, Kang Ibo, diperbolehkan? Ya mungkin disesuaikan saja Pak, tapi tidak menghilangkan identitas sekolahnya masing-masing saja Pak. Seperti itu. Oke. Udah jelas Pak Sumario ya? Diperbolehkan berarti Pak? Ya, siap Pak. Terima kasih. Ya. Ya, sambil nunggu yang mau bertanya lagi, mungkin saya akan informasikan dulu Pak Ibu. Kita panitia dari Sekolah Pengampu masih melihat ada 3 sekolah yang belum mengisi link pendaftaran yang ada di nota dinas, yaitu Kabupaten Garut, Kota Cirebon, itu yang belum mengisi surat yang link yang ada di surat nota dinas. Itu hari ini kan terakhir pendaftarannya diperpanjang tuh sampai hari ini. Silahkan segera hubungi KS-nya atau MKKS-nya untuk mengisi link pendaftaran tersebut yang ada di nota dinas. Nah, lalu untuk Kota Sukabumi apa sudah ada di grup ini? Kalau sudah, ya alhamdulillah, takutnya belum ada di grup gitu. Ya. Kota Sukabumi ada di sini. Coba resen. Ada Pak. Oh, alhamdulillah sudah masuk grup berarti ya. Alhamdulillah berarti aman. Nah, sekedar informasi juga, sambil ada yang mau bertanya, silakan sambil resen aja ya. Untuk pelaksanaan hari H, tadi sudah disebutkan oleh Dewan Juri. Hari pertama itu ada modul 1 dan modul 2. Nah, kemarin kita sudah ngobrol dengan Dewan Juri, kita persiapan itu dulu setengah jam sebelum jam 8. Berarti 7.30 diharapkan semua sudah masuk Zoom untuk persiapan alat-alat dan lainnya. Jam 8 kita mulai tank untuk pengerjaan modul 1. Jadi modul 1 dimulai jam 8 sampai jam 12. Setelah itu istirahat dulu isoma sampai jam 1. Jam 1 masuk lagi sampai jam 4 sore, itu pengerjaan modul 2. Jadi tadi yang panitia Dewan Juri berikan informasi buat persiapan 15 menit ya, kita sebelum jam 8 ya. Itu jam 7.30 semua sudah masuk link Zoom untuk persiapan. Terus untuk lomba hari keduanya sama 7.30 persiapan, lalu jam 8 sampai jam 10 perkiraannya itu pengerjaan modul 3, karena modul 3 itu kan hanya tes kecepatan. Mudah-mudahan sebelum Dur selesai untuk yang modul 3-nya. Karena pengumuman lomba pun kita ditunggu oleh dinas oleh provinsi ya, sore harinya. Jadi mudah-mudahan semua bisa fair play. Kalau ada yang tidak jelas mungkin bisa tanyakan lagi di grup ya. Sebetulnya lebih enak di sini sih. Mangga, silakan. Sebelum di closing ada pertanyaan lagi? Kalau pembukaannya kapan, Pak? Pembukaannya kapan, Pak? Apakah ada acara pembukaan dulu, Pak? Nah, itu kita belum dapat kabar dari provinsi ya. Kalaupun ada nanti ada di grup lah informasinya. Cuma kalau jadwal untuk pelaksanaannya tadi, kita 7.30 persiapan, jam 8 mulai pengerjaan, sampai nanti jam 4 selesai di hari pertama. Kalaupun ada perubahan jalan nanti akan diinfokan di grup. Gitu, untuk pembukaan. Gitu, Pak. Enggak, ada pertanyaan lain?
Insya Allah nanti hasil rekamannya saya share di YouTube ya. Ada yang bertanya Pak Ibu? Cukup Pak. Oh iya, ini untuk daftar hadir Pak Ibu ya. Silakan di di chat, kolom chat daftar hadirnya sebagai bukti kehadiran Tekmit. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita akhiri saja Bapak Ibu ya acara Tekmitnya. Dari Dewan Juri sudah cukup Dewan Juri? Mungkin Pak. tambahan untuk para peserta yang lainnya, untuk keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Juri itu bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Seperti itu. Maupun dari peraturan dan nanti paling terakhir itu ada penilaian, itu sudah tidak bisa sudah ditentukan dan tidak bisa diganggu gugat. Seperti itu, Pak. Oke. Sudah jelas Pak Ibu ya. Yang kita sepakati di sini kita sesuai kisi-kisi. Mudah-mudahan semua lancar. Oke, baiklah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu yang saya hormati beserta para peserta, demikianlah rangkaian kegiatan technical meeting untuk lomba INC. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dari seluruh peserta, pembimbing, dan pihak terkait, Dewan Juri. Semoga informasi yang disampaikan hari ini dapat membantu mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk menghadapi lomba nanti. Akhir kata, kami dari panitia lokal atau Sepak Pengampu mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh peserta, tunjukkan kemampuan terbaik kalian. Semoga hasil yang dicapai bisa mengembangkan sekolah dan tentunya membawa Jawa Barat ke tingkat nasional nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak.